Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kurawasi Painting. Dan semoga Mas Bro semua yang sedang menonton video ini diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah, amin. Di kesempatan kali ini kita bakalan membahas tentang flu coat. Kenapa flu coat bisa gagal? Karena di kolom komentar saya yang seperti ini banyak yang masih dipertanyakan. Karena di sini ada dari Mas Ocin Wulan. Mas, aku pernah clear kedua kali kok keriting ya, minimal jeda berapa hari. Nah, di sini kita bakalan kupas tuntas kenapa sih alasan flu coat itu bisa gagal. Karena proses full coat bisa gagal itu banyak faktor. Okay, let's go. Oke Mas Bro, jadi tahap pertama saat kita melakukan pengamplasan itu juga berpengaruh dengan potensi kegagalan kita saat melakukan flu coat. Kenapa? Hanya karena kita mengamplas bisa membuat flu coat kita menjadi gagal atau keriting atau meruntus. Jadi penyebabnya gini Mas Bro, untuk soal pengamplasan itu juga penting. Karena kenapa? Kalau di sini kita mengamplasnya dengan grit yang salah, pasti nanti hasil flu coat kita bakalan gagal atau gatot. Jadi di sini biasanya aku kalau pakai amplas, aku di sini awali dengan grit 1000. Sehabis grit 1000, kemudian biasanya aku lap pakai Kanibu. Tujuannya kenapa kita pakai lap Kanibu? Agar kita bisa tahu setiap sela-sela bagian media yang masih belum rata kena amplasan. Dan di sini untuk amplasan terserah Mas Bro mau pakai wet sanding atau dry sanding. Karena di sini aku senang pakai air, jadi aku memilih dengan wet sanding. Dan kegagalan utama kalau kita melakukan flu coat itu biasanya kita amplas menggunakan amplas grit 800 tanpa kita lanjutkan ke grit 1000. Jadi patokannya gini Mas Bro. Patokan buat kita mengamplas sebuah clear yang mau kita timpa lagi itu sebenarnya minimal di grit 1000, maksimalnya di grit 1500. Loh Mas, kenapa kok di grit 1500 untuk maksimalnya? Karena kalau kita terlalu licin di permukaan medianya atau kita bisa mengamplas di 2000, kan nanti tekstur dari medianya bakalan lebih halus atau lebih mulus ketimbang kita menggunakan amplasan di grit 1000 atau sampai dengan di grit 1500. Jadi kalau semakin licin amplasan kita untuk sebuah proses selanjutnya yaitu flu coat, itu malah tidak bagus Mas Bro. Jadi di sini kita juga butuh cakotan lah antara pernis awal atau pernis tahap 1 dan pernis tahap kedua. Seperti kita saat melakukan epoksi, kita juga harus tahu gimana bikin cakotan atau bikin amplasan
yang sesuai. Jadi begitu Mas Bro. Di tahap pertama soal pengamplasan itu juga berpengaruh ya Mas Bro. Dan di sini bisa kita lihat di mana bagian yang masih belum terkena amplasan setelah kita kanebo pun tahu. Jadi di sini kita ulangi sampai benar-benar hasil amplasan kita menjadi rata semua Mas Bro. Nah, seperti di video ini aku tunjukkan nih hasil amplasan dan sebelum aku amplas. Dan hasilnya seperti ini. Mungkin banyak orang yang bilang kalau hasil seperti ini bisa dibilang flat. Tapi kalau kita amati dengan seksama atau kita amplas, bakalan ada tekstur kulit jeruknya Mas Bro. Meskipun kita menggunakan metode clear kedua kali atau biasa disebut full coat. Karena tujuan dari full coat itu hanya mencari daging daripada clear atau menambahi build film yang ada di clear coat itu tersendiri. Jadi nanti di clear itu berpengaruh untuk melindungi dari UV matahari dan ada juga buat yang melindungi dari segi benturan yang ringan. Akan tetapi di situ kita juga harus memilih bahan yang tepat, karena nggak mungkin dong dengan bahan yang murah minta yang maksud saya benturan ringan itu awet. Tidak ada Mas Bro. Karena kalau kita ingin mencari clear yang benar-benar keras, itu harganya minimal di angka 500. Dan di sini untuk full coat aku menggunakan clear dari Space Hacker yang tipe HS. Karena di sini customer emang pengen hasil yang terbaik, jadi di sini aku gunakan clear Space Hacker yang HS dengan perbandingan 2:1. Dan untuk thinner di adukan pertama ini aku gunakan 0,5%. Dan faktor kedua dari kegagalan kita melakukan full coat juga bisa dari kebersihan Mas Bro. Jadi di sini usahakan untuk kita beri cairan degreaser. Kenapa kita beri cairan degreaser? Karena alasannya meskipun setelah kita amplas dan kita cuci bersih menggunakan sabun, itu belum tentu permukaan media benar-benar bersih Mas Bro. Jadi maka dari itu untuk menanggulanginya kita wajib menggunakan cairan degreaser. Kita lap pakai kain microfiber atau kain Kimtek, malah lebih bagus. Dan setelah kita kasih cairan degreaser, kita tunggu aja kisaran 3-5 menit, kemudian baru kita langsung hantam clear coat. Dan di sini untuk clear coat di tahap awal seperti ini, di penyemprotan awal, kita usahakan jangan main kabut. Cuman di sini kita ritme dari alur dari A ke B, B ke A lagi, atau dari sudut kanan ke sudut kiri, kita ritmenya kita cepatin. Kita tetap ambil bagian dalam-dalam dulu, maksud saya bagian luar-luar dulu sebelum kita melapisi di bagian dalamnya Mas Bro. Kenapa seperti itu? Karena nanti yang ditakutkan kalau seandainya kita melakukan pengaplikasian clear coat tidak dari pinggir-pinggir terlebih dahulu atau bagian luarnya, nanti kita sering lupa atau sering kecolongan di bagian luarnya. Dan untuk faktor ketiga, kita bisa lihat dari bersihnya spray gun atau campuran daripada clear kita. Kalau seandainya gini, kalau tadi aku menggunakan Space Hacker
tipe HS aku gunakan perbandingan sesuai rasio. Dan ada banyak painter yang terkadang itu tidak sesuai TDS-nya, melainkan sesuai feeling atau tidak menggunakan takaran yang pas, tidak menggunakan botol takar lah, maksud saya gelas takar. Nah, itu juga bisa berpengaruh daripada hasilnya. Karena kenapa? Kalau kita hanya menggunakan feeling, kita tidak bisa akurat berapa persen dan berapa persen campuran antara clear, hardener, dan thinner. Jadi usahakan buat Mas Bro beli gelas takar. Murah kok, cuman minimal itu di angka 8.000 sampai di angka 24.000. Itu buat merek Kolat. Meskipun tidak merek Kolat juga nggak masalah, yang penting botol takar atau penggaris takar pun juga ada sekarang. Dan nanti setelah kita melakukan pencampuran clear coat, usahakan untuk kita saring lagi nih Mas Bro cairan daripada clear coat itu tersendiri. Dan setelah itu kita wajib untuk tunggu buihnya itu mereda atau hilang dulu. Karena sesuatu barang yang dicampur dengan pengeras atau hardener atau katalis, yang penting pengeras lah, itu pasti menimbulkan efek buih-buih seperti itu. Maka dari itu kita wajib buat menunggu buihnya hilang terlebih dahulu Mas Bro. Kemudian baru kita saring. Dan kebersihan spray gun juga harus kita jaga ya. Minimal itu spray gun wajib dicuci 1 minggu sekali. Tapi itu juga tergantung dari project yang kita dapatkan. Contoh, kalau kita mendapatkan project 2 motor atau 3 motor, berarti kita minimal 1 minggu itu juga wajib membersihkan spray gun kita. Tapi itu juga tergantung sama Mas Bro semua. Karena terkadang kita juga males. Namanya juga manusia. Tapi ya kita juga wajib lah menjaga kebersihan daripada spray gun atau alat kita. Karena kalau alat kita nanti kotor atau ya sekiranya nggak kita rawat, nanti bakalan cepet aus dari nozzle pun atau dari jarumnya. Oke Mas Bro, jadi kita bahas ke aplikasiannya lagi ya. Untuk faktor-faktornya sudah saya bahas yang seperti tadi. Dan ini di ritme maksud saya di tahap ketiga, kalau kedua ini ritme dari penyemprotan spray gun saya, ritmenya sedang, nggak seperti yang di awal tadi. Dan di sini aku gunakan tekanan angin itu 2 bar. Dengan nozzle aku buka full, fluid aku buka setengah untiran. Dan ini hasil setelah kita melakukan clear coat Mas Bro. Jadi ini belum garing lah hitungannya ya, belum matang clearnya karena masih basah. Hasilnya pun seperti ini. Untuk penilaian saya kembalikan kepada Mas Bro semua. Karena di sini aku hanya ingin sharing atau sedikit komen, memberikan komentar atau menjawab sebuah komentar daripada subscriber saya. Jadi seperti itulah faktor-faktor yang bisa terjadinya timbul kegagalan saat kita melakukan flow coat Mas Bro. Dan ini hasil setelah kita melakukan pemasangan kurang lebih kemarin itu
Setelah aku lakukan clear code, aku tunggu sampai dengan 1 kali 24 jam. Kemudian langsung kita tempelkan di motornya, dan hasilnya seperti ini. Untuk penilaian saya kembalikan lagi kepada Mas Bro semua. Jadi sekian dulu video kali ini Mas Bro, semoga bermanfaat. Apabila Mas Bro yang belum subscribe, silahkan subscribe dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Kurowashi Painting. Jadi akhir kata seperti biasa, tetap jaga kesehatan, berpikiran positif, dan sayangi keluarga. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.